Pengertian media massa. Media massa adalah sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Sebagai media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh, maksudnya berjarak. Media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi, dan rekreasi, atau dalam istilah lain, penerangan, pendidikan, dan hiburan. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan, artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlah relatif banyak. Jadi, untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikasi. Media massa dapat memberikan informasi tentang perubahan, bagaimana hal itu bekerja dan hasil yang dicapai atau yang akan dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna, Prodi Sosiologi Agama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu karakteristik media massa. Yang pertama yaitu publisitas. Publisitas adalah disebarluaskan kepada masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum banyak orang. Yang kedua yaitu kontinuitas, adalah terbit berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan periode mengutara atau pada jadwal terbitnya harian, mingguan atau bulanan. Yang ketiga yaitu periodisitas, yaitu terbit atau dipublikasikan secara konsisten atau berkala, contohnya harian atau mingguan, atau siaran sekalian jam per hari seperti surat kabar, atau biasanya terbit harian melalui tabloid mingguan atau majalah bulanan. Yang keempat yaitu aktualitas, yaitu berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan momen terupdate berita, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berisi kecepatan penyampaian info terhadap publik. Yang kelima yaitu universalitas, yaitu pesan atau isinya bersifat umum, perihal seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di beragam tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarannya orang banyak, masyarakat umum. Isi media massa. Isi media massa biasanya terbagi 3 bagian atau 3 varian tulisan yang merupakan produk wartawan atau macam-macam tulisan wartawan, yaitu 1. Karangan khas. Karangan khas merupakan tulisan berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra layaknya cerpen atau novel. 2. Berita. Berita merupakan tulisan gambar, audio atau video berisi info atau laporan peristiwa terupdate. Yang ketiga, opini. Opini disebut artikel yang merupakan tulisan berisi anggapan, analisa, review, atau pemikiran perihal permasalahan atau isu aktual. Konstruksi kapitalis pada media massa. Salah satu aktivitas kapitalis memang mencari pasar bagi produknya, di mana melalui propaganda iklan. Perdagangan tidak akan pernah bisa menjual produknya tanpa pemasaran yang baik. Dengan iklan, masyarakat bisa melihatnya kapan saja, di mana saja, dan apapun medianya. Jika diamati secara mendalam,
sebagai alat dagang, iklan seringkali memanfaatkan perempuan sebagai titik penarik perhatian dari berbagai macam produk di mana perempuan hanya sebagai hiasan dan cenderung menempatkannya dalam situasi yang tidak pernah berubah, serta menempatkannya sebagai objek sekaligus target iklan dan berada di bawah bayang-bayang dominasi laki-laki. Tidak hanya pada iklan, tetapi pada produk media lainnya seperti film, sinetron, program acara-acara baik di televisi maupun radio, atau pada surat kabar maupun majalah. Perempuan menduduki peringkat pertama untuk dikomodifikasikan oleh kapitalis. Begitu pula gambar-gambar yang dimuat pada tabloid-tabloid yang menampilkan potret selebriti dengan pakaian yang minim yang memamerkan paha yang mulus serta belahan dada yang terbuka. Ada apa di balik semua ini? Inilah nilai budaya palsu atau semu yang dibentuk secara paksa oleh kapitalis yang sepertinya harus diterima oleh masyarakat umum dari interaksi media yang dilakukan secara terus-menerus. Dan tanpa sadar, masyarakat telah menjadi korban hasil konstruksi kapitalis melalui media massa. Konstruksi ideologis gender pada media massa. Media massa dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya ideologi yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah. Memang media massa ini bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh, tetapi media massa ini telah berkembang di kalangan masyarakat sehingga karena masyarakat mengkonsumsi media massa ini. Hal ini dapat dilihat seperti pada produksi media yang bukan saja berorientasi pada ekonomi, namun juga telah menyentuh ranah ideologi, politik, bahkan sampai kekuasaan. Efek media massa ini juga semakin kuat, mengingat sosok perempuan yang ditampilkannya adalah cara yang memperkokoh stereotip yang sudah terbangun di tengah masyarakat. Karenanya media massa memang bukan hanya melahirkan ketidaksetaraan gender, tetapi ikut serta memperkokoh, melestarikan, bahkan memperburuk ketidakadilan terhadap perempuan di dalam masyarakat. Ketika media massa menyajikan sebuah anggapan tentang perempuan, orang menyangka bahwa pilihan yang paling logis adalah mengikuti apa yang tampak sebagai kecenderungan umum, seperti yang disajikan media massa. Sebagai umumnya bahwa seorang perempuan yang cantik diidentikan dengan kulit yang putih, berambut lurus dan panjang, bertubuh sintal, berpakaian seksi, mengikuti lekuk-lekuk tubuh, dan sangat trendy karena menganggap bahwa penampilan seperti itu adalah pilihan yang baik atau paling ideal dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan secara perlahan tapi pasti akan meneguhkan stereotip tersebut saat perempuan terus-menerus ditampilkan sebagai objek seks di media. Maka khalayak laki-laki akan menerima pembenaran dan memandang perempuan sebagai kaum yang fungsi utamanya adalah memuaskan nafsu seksual laki-laki. Dengan demikian, perempuan diturunkan derajatnya sekedar sebagai objek seks. Akibatnya, tertanam anggapan bahwa kekuatan utama perempuan adalah tubuh atau bodinya, bukan faktor-faktor lain seperti keunggulan intelektual, keluasan wawasan, kecakapan bekerja, dan lain sebagainya. Porsi perempuan dan seksualitas dominan dan menarik di media massa. Dari banyak pembahasan tentang media dan gender, ditemukan bahwa memang perempuanlah yang paling dominan dibandingkan laki-laki, baik dalam masalah pemberitaan maupun dalam tayangan-tayangan yang bias gender melalui media massa. Beberapa asumsi yang dipercaya ikut mempengaruhi hal tersebut adalah karena kind of
aktivis media massa cenderung dikuasai oleh kaum pria, mulai dari fotografer, reporter, editor, layouter, kolumnis, dewan redaksi, loper, juga pembelinya. Media massa yang seharusnya menjadi penjaga bagi kekuasaan justru terjerumus menjadi pelestari kekuasaan hanya karena lemahnya kemampuan profesional dan etika media massa yang mengakibatkan perempuan menjadi korban dari aroganisme pelanggengan kekuasaan kapitalis. Kaum perempuan juga memasuki masa anomali di mana eksistensinya sedang tertantang. Di satu sisi, perempuan mulai menikmati pendidikan, mendapatkan informasi, dan mulai berkembang. Namun, pada saat yang sama, citra tentang dirinya belum berubah. Perempuan masih lebih dilihat sebagai objek seks, sehingga sekalipun mereka kian bebas di luar rumah, tetapi di kantor tetap saja dilecehkan oleh pemimpin pria.